Ya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan laga Piala Asia U23. Satu gol Indonesia dicetak oleh Komang Teguh di menit 45 setelah berhasil mengkonversi tendangan dari Nathan Joaon. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Tentu ini kemenangan penting bagi timnas Indonesia setelah di laga perdana menghadapi Qatar. Timnas Indonesia dinakalin oleh wasit di pertandingan tersebut, dan Coach Sintayong katakan akibat pertandingan yang dilakoni oleh Indonesia menghadapi Qatar membuat pemain timnas Indonesia down. Di situasi down pemain timnas Indonesia dan akan selanjutnya menghadapi Australia, tentu itu tidak mudah. Nah, fighting spirit kemudian wejangan yang diberikan oleh Sintayong kepada pemain timnas Indonesia terasa tak terlihat di atas lapangan, dan akhirnya berhasil timnas Indonesia mengalahkan Australia. Oke, dari sisi taktikal teman-teman, overall di babak pertama timnas Indonesia gokil banget pertandingannya. Teknik-teknik dasarnya, passing 1-2 sentuhannya, konektivitas dari posisi penjaga gawang, pemain belakang, lini tengah sampai dengan lini depan berbeda banget. Dan bisa kita sebut teman-teman, pemain yang diberi kesempatan oleh Coach Sintayong saat menghadapi Australia ini mencoba memberikan yang terbaik. Kenapa aku katakan demikian? Contoh pemain timnas Indonesia di lini depan ada namanya Kelly Schroyer. Nah, kalau kita cermati beberapa match yang dilakoni oleh Kelly Schroyer bersama timnas Indonesia, bukan di event Piala Asia U23 ini teman-teman, beberapa kali diberi kesempatan oleh Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu, termasuk di Liga Indonesia teman-teman, performanya naik turun. Nah, tapi kalau menghadapi Australia ini bisa kita sebutkan menjadi salah satu pertandingan yang oke bagi Kelly Schroyer, termasuk pemain-pemain lainnya. Nanti akan kita bahas. Di sisi lain, Australia ini fair-fairan teman-teman. Secara pendekatan gaya permainan, filosofis permainan teman-teman, nggak beda jauh dengan timnas Australia senior. Beberapa waktu yang lalu di Piala Asia Senior, Indonesia sempat menghadapi timnas Australia. Kita dicukur. Namun istimewanya di pertandingan timnas Indonesia senior di Piala Asia beberapa waktu yang lalu, kita bermain sangat apik. Yang membedakan akhirnya efektivitas dan kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, di pertandingan Indonesia menghadapi Australia U23, apa yang terjadi di Australia senior direpetisi oleh pemain-pemain Australia. Contoh nyata dari sisi formasi, nanti akan kita tampilkan menggunakan grafis taktikal teman-teman. Dari sisi formasi, Australia di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Ini di atas kertas. Sekarang di era sepak bola modern, fleksibilitas formasi itu sangat amat cair. 1-4-2-3-1 yang dimainkan oleh Australia ini pun bisa berdinamis menjadi 1-4-3-3 atau 1-4-4-2. Shape build up yang dilakukan oleh Australia, mereka membentuk menjadi 2-3-2-3, persis seperti Australia senior. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, Australia gemar sekali memanfaatkan permainan dari sektor sayap kanan, sayap kiri untuk pertandingan menghadapi Indonesia U23 ini. Dan itu bisa dibendung oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dengan cara apa Bang Tom? Ketika defensif, timnas Indonesia pakai pola 5-4-1. Nah, overload coba diciptakan Australia dari sektor sayap kanan, sayap kiri dengan melakukan pergerakan movement 3 pemain di sektor tersebut. Tapi pemain timnas Indonesia membuat 4 pemain, mengurung 3 pemain tersebut. Jadi efektivitas kombinasi yang coba dilakukan oleh Australia 1-2 sentuhan bisa dipatahkan. Yang membedakan pendekatan yang dilakukan Australia di babak kedua ketika bermain dari sektor sayap, mereka lebih berani berduel, nggak lagi terlalu memaksakan kombinasi 1-2 sentuhan seperti babak pertama yang berhasil diredam oleh pemain timnas Indonesia. Dan di babak kedua, lihat aja beberapa kali kesempatan dari sektor kanan, sayap kiri teman-teman dilakukan oleh Australia, langsung berani melakukan tusukan, berani melakukan akselerasi untuk masuk ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Tapi bisa dibendung oleh defensif timnas Indonesia yang sangat rapi. Dan kemudian yang paling penting, Hernando Ari, gila.
dia berhasil mengantisipasi tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain Australia. Itu salah satu turning point yang sangat penting, akhirnya timnas Indonesia pun bisa membalikkan keadaan. Kemudian dari sektor tengah, Australia di babak pertama kesulitan banget untuk bisa mendapatkan space. Kita tahu 5-4-1 yang dimainkan oleh timnas Indonesia di babak pertama, khususnya teman-teman, bersifat zonanya mid block, nggak terlalu menunggu di daerah pertahanan mereka, sehingga ketika mid block dilakukan oleh timnas Indonesia, menunggu di area tengah, teman-teman, ada space di belakang garis pertahanan timnas Indonesia. Beberapa kali coba bola daerah diberikan oleh Australia di belakang garis pertahanan timnas Indonesia, itu berhasil dibendung. Di sektor tengah lewat mid block pertahanan dibangun oleh timnas Indonesia, diletak oleh Coach Sintayong, lagi ada Marcelino serta Nathan Joaon, berhasil menyulitkan pemain Australia untuk bisa leluasa mengokupansi di sektor tengah. Lalu dibantu oleh Rafael Strike yang berusaha terus-menerus menutup jalur passing ataupun mengganggu distribusi yang dilakukan oleh pemain Australia, penjaga gawang back, menuju ke salah satu pemain di sektor tengah. Ada double pivot dari Australia, teman-teman, nomor punggung 6 kalau aku tidak salah, Ryan namanya, yang dimana orientasi untuk passing ke posisi dia tuh terus ditutup, sehingga sulit bagi Australia. Pun kalau misalnya Ryan berhasil mendapatkan space, Nathan atau Marcelino pasti akan menutup Ryan atau mengganggu Ryan. Nah, opsi orang ketiga coba dimunculkan oleh Australia lewat pemain nomor 10-nya, masuk turun ke sektor tengah, teman-teman. Di situ berhasil diredam oleh Rizky Ridho ataupun Ferrari yang mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh pemain Australia nomor punggung 10 ada Holman. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, timnas Indonesia gunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Di belakang ada Hernando Ari, good game. 3 back Komang, Rizky Ridho, Ferrari. Komang awalnya ia melakukan handball dan aku rasa itu keputusan yang sudah tepat dari wasit, dan Komang bisa bangkit dan menciptakan 1 gol. Kemudian Rizky Ridho, good game permainannya Ferrari. Di lini tengah ada Marcelino dan Nathan. Nathan oke banget, permainannya prima, teman-teman. Berhasil setidaknya untuk babak pertama ataupun ya sekitar 15 ataupun 20 menit babak kedua menyulitkan pemain Australia untuk bisa memanfaatkan permainan dari sektor tengah. Kemudian Arhan wingback kiri, Fajar wingback kanan. Fajar beberapa kali kesulitan untuk bisa menyeimbangkan kekuatan attacking yang dilakukan oleh Australia dari sektor kiri. Nomor 11 ada Nissan, kemudian nomor 23 ada Mau Ragis. Ini kombinasi mereka sangat mengejamkan dari sektor kiri permainan Australia ataupun kanan timnas Indonesia. Dan keputusan Coach Sintayong untuk mengganti Fajar kemudian memasukkan Rio Fahmi dalam arti kata mengamankan defensif timnas Indonesia, itu salah satu keputusan yang oke. Ada memang keputusan yang patut dipertanyakan di saat misalnya Witan Sulaiman ataupun Rafael Strike yang sudah kecapaian bermain sepanjang 90 menit tidak dilakukan pergantian pemain. Tapi ini pandangan dari seorang pelatih yang aku rasa patut juga kita hormati. Di samping ya pertanyaan pun nggak masalah dong kita tampilkan kepada Coach Sintayong. Kemudian ada Kelly, Rafael, Witan, Sulaiman. Australia di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 yang sudah kita sebutkan tadi. 1-4-2-3-1 ini pun bisa berubah menjadi 1-4-3-3 ataupun 1-4-4-2. Nah, pada fase defensif timnas Indonesia di babak pertama bermain secara mid block garis pertahanan mereka. Oke, naik, Fajar turun, Witan, Kelly, Rafael Strike. Oke, timnas Australia gunakan skema attacking 2-3-2-3. Ini Italiano naik, Mau Ragis naik. Oke, seperti ini. Posisi nomor 8 ini akan naik, Holman akan berada di posisi ini, Adrian menjaga sisi kelebaran maksimal Australia, Nissan menjaga sisi kelebaran maksimal Australia. Oke, nah jadi bentuk skemanya itu seperti ini, 2-3-2-3. Oke, dengan pertahanan 5 pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong 5-4-1, tentu kelebaran yang coba dimanfaatkan oleh Australia akan selalu bisa dijangkau oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Inilah dia salah satu keuntungan bermain 5 back. Bermain lebar Australia, Indonesia dengan 5 pemain tentu akan sangat bisa meredamnya. Nah, di sisi lain, di saat
Adrian ataupun Nissan di sisi kelebaran timnas Australia coba dicecar, tentu Australia pun melakukan improve dengan melakukan kombinasi-kombinasi 1-2 sentuhan lewat menciptakan banyak orang dari sektor sebelah kiri ataupun sektor sebelah kanan. Cara mereka lakukan itu, 3 pemain pasti akan berada di sektor sebelah kiri. Seperti ini skemanya, membuat diamond. Nah, timnas Indonesia sangat kolektif dari sikap defensifnya, oke banget. Nah, di saat 3 pemain dari Australia bergerak seperti ini, membentuk triangle shape, teman-teman, timnas Indonesia pun beriringan membentuk secara unit pertahanan, bergerak 4 pemain ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, kombinasi yang coba diciptakan oleh pemain-pemain Australia bisa selalu dibendung dengan cara seperti ini, baik dari sektor sebelah kiri, di kanan pun seperti itu. Kombinasi dilakukan Italiano, Holman, ataupun posisi Holman ini berada di sektor sebelah half space kiri, teman-teman. Jelacic berada di sini. Kombinasi dilakukan Marcelino, Kelly, Arhan, Komang bergerak beriringan untuk bisa menutup secara rapat upaya yang dilakukan oleh Australia. Itu direpetisi. Gagal total. Kemudian dari sektor tengah dengan Nathan yang bergerak, kita letak lagi formasi ya teman-teman, 2-3-2-3 seperti ini. Oke. Nah, dengan posisi Marcelino dan Nathan, nah, mereka juga berhasil menyulitkan lini tengah dari Australia. Jelacic tidak banyak diberi kesempatan, Holman juga demikian. Hal serupa peran dari Rafael Strike bagaimana menutup posisi Ryan nomor punggung 6, teman-teman. Atau posisi dari Ryan berhasil mengikat Nathan contohnya. Holman kan akan berdiri bebas ini contoh. Nah, di sini adalah peran Ferrari untuk menutupnya. Jadi nggak ada kesempatan dari sektor tengah. Ya, di babak kedua dengan cara pemain timnas Indonesia bertahan berbeda pendekatan, teman-teman, lebih menunggu. Ini hal wajar secara psikologis. Tentu Australia pun lebih akan banyak menguasai bola. Terlihat dari data statistik untuk babak pertama, timnas Indonesia penguasaan bola 46 berbanding 54. Di babak kedua, dominasi penguasaan bola dilakukan Australia 64% berbanding 36. Total 8 kali tendangan dilakukan oleh Indonesia, 1 tercipta sebuah gol, sangat efektif. Kemudian ada Australia 21 kali tendangan, 4 on target. Ya, 4 tendangan on target yang dilakukan oleh Australia ini sangat-sangat penting peran dari Hernando Ari. Di samping defensif yang dimiliki oleh timnas Indonesia sangat-sangat prima. Ya, ada beberapa hal yang tentunya perlu terus ditingkatkan oleh timnas Indonesia. Bagaimana ketika timnas Indonesia dituntut untuk bertahan secara rapat, transisi pun harus bagus, transisi pun harus oke. Ada beberapa kali transisi dilakukan oleh timnas Indonesia akhirnya putus, sehingga sia-sia. Kemudian yang kedua, decision making. Bagaimana timnas Indonesia, contoh di penghujung laga, teman-teman, itu proses yang sangat oke banget, transisi dilakukan oleh timnas Indonesia, tapi tidak prima. Kalau nggak salah itu passing dari Arhan ya. Ini kan harus bisa dimanfaatkan sedemikian baik sehingga timnas Indonesia yang tadinya hanya mampu menciptakan 1 gol, ya 2-3 gol, mengapa tidak. Nah, yang ketiga, ini pun sekaligus mempertegas teman-teman, timnas Indonesia dari sisi striker masih kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Ini PR penting yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong berkali-kali dan sampai saat menghadapi Australia belum terperbaiki. Ya, gimana menurut teman-teman? Aku rasa ini pertandingan yang sangat bagus untuk memperbaiki mentalitas timnas Indonesia sebelum menghadapi Jordan lagi. Dan pemain-pemain seperti Komang Teguh yang sudah kita bahas, bagaimana Coach Sintayong tentu memiliki pakem memanfaatkan set piece, bola mati. Dan apa yang kita bahas ketika Komang Teguh dipanggil, alasan pemikiran aku kenapa Coach Sintayong memanggil Komang Teguh, terkonversi di pertandingan ini. Komang Teguh lewat kepala bisa ia menciptakan gol. Ini pun kan dilakukan oleh Komang Teguh bersama Borneo FC. Kemudian ya tentu ini sebagai momen penting bagi pemain-pemain timnas Indonesia kita untuk terus secara grafik meningkat dan akhirnya sesuai dengan yang diharapkan oleh PSSI beserta Coach Sintayong, tembus dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.